Biografi Sunan Gresik perlu dipahami umat Islam di Indonesia. Sunan Gresik adalah satu di antara beberapa wali songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad 15 dan 16. Wali songo memiliki arti 9 wali dan dijuluki oleh masyarakat Jawa dengan nama Sunan atau Susuhunan. Kata Sunan atau Susuhunan berasal dari kata suhun kasuhun sinuhun, berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala, juga bermakna paduka yang mulia. Biografi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim perlu dikenali umat Islam. Nama Sunan Gresik diberikan karena ia bermukim di Gresik dan menyiarkan ajaran Islam dari daerah tersebut. Sunan Gresik juga dimakamkan di Desa Gapura di kota Gresik. Biografi Sunan Gresik tentu diawali dengan nama asli atau sebutannya. Maulana Malik Ibrahim dikenal pula dengan sebutan Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Namun ia lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Biografi Sunan Gresik adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Dalam deretan nama-nama Sunan Wali, di Jawa beliau adalah wali tertua. Ia datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam pada zaman Majapahit 79 Masehi. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, kota Gresik. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul biografi Sunan Gresik ini. Ada pendapat yang menyatakan ia berasal dari Turki, dan ada pendapat lain menyatakan berasal dari Kashan, sebuah tempat di Persia, Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Sunan Gresik sebelum menginjakkan kaki ke tanah Jawa, ia terlebih dulu tinggal di Campa selama 13 tahun. Kemudian ia menikahi putri raja dan menghasilkan 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel, dan Said Ali Murtada atau dikenal dengan Raden Santri. Sunan Gresik meninggalkan keluarganya dan mendatangi tanah Jawa. Hal serupa dilakukan oleh kedua anaknya saat dewasa. Biografi Sunan Gresik tentunya penting dipahami umat Islam di Indonesia. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Ia dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim memilih Desa Leran di Gresik untuk memulai dakwahnya. Pada 1392 Masehi atau 801 Hijriah, ia mulai menyebarkan agama Islam. Salah satu target dakwah Sunan Gresik adalah masyarakat di sekitar pelabuhan yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Biografi Sunan Gresik yang mengenalkan Islam dengan cara sangat mudah dipahami. Hal inilah yang akhirnya mengundang simpati masyarakat. Bahkan, Raja Brawijaya dari Majapahit juga turut simpati dengan Sunan Gresik. Raja Majapahit itu memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk berdakwah menyebarluaskan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia juga diangkat oleh Brawijaya sebagai Syekh Bandar atau kepala pelabuhan. Selain berdakwah, ia juga berniaga dengan membuka toko di Desa Romo. Ia mempelajari bahasa daerah dengan cara menjajakan barang dagangannya. Kabarnya, ia disegani karena sering dijadikan penengah untuk mendamaikan warga yang berkonflik. Maka dengan itu masyarakat pun memeluk agama Islam.
Selain dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan Islam, kakek Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini juga menjadi seorang tabib. Ia banyak mengobati masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah secara gratis. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuan mengobati orang itu sebagai strategi berdakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktik pengobatan ini. Dalam pengobatannya, Sunan Gresik tak membeda-bedakan golongan masyarakat. Golongan masyarakat kelas atas, tengah, maupun bawah di mata Sunan Gresik adalah sama. Inilah yang disukai oleh masyarakat. Keahlian mengobati orang yang sakit juga terdengar hingga telinga Sang Raja Majapahit. Akhirnya Sunan Gresik diundang untuk mengobati istri raja yang sedang sakit. Tidak hanya itu, biografi Sunan Gresik juga mencatat bahwa ia gemar bertani. Ia mengajarkan bagaimana cara bertani dan bercocok tanam yang bisa mendapatkan hasil panen maksimal. Tentu saja Sunan Gresik memberikan ilmu-ilmu tersebut secara gratis. Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pribadinya, banyak masyarakat yang tertarik dengan Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Sunan Gresik kondang ilmu takange. Biografi Sunan Gresik berikutnya yaitu ia mendirikan pesantren di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren dijadikan sebagai pusat pembelajaran ilmu agama Islam. Murid-murid Sunan Gresik di pesantren sangat antusias untuk belajar lebih dalam seputar agama Islam. Selain pesantren, Sunan Gresik juga membangun masjid. Konon masjid yang bernama Masjid Pesucinan ini adalah yang pertama dibangun di Tanah Jawa. Hingga kini, masjid tertua di Pulau Jawa tersebut tetap digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ia juga membangun keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Ampel menikahi putri dari Bupati Tuban, Arya Teja, yang juga merupakan cucu dari Arya, Lembu Suraraja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan menyebar hingga ke daerah Sukadana di Kalimantan. Mengutip buku Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo, sebagai fakta sejarah karya Agus Sunyoto, berikut uraian mengenai biografi Sunan Ampel. Satu, awal kedatangan Sunan Ampel ke Jawa, Raden Rahmat bersama ayahanda ke Jawa untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, disertai dengan saudara tuanya Ali Musada dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra dari Raja Campa. Mereka datang di Tuban. Mereka menetap di Tuban selama beberapa saat sampai suatu ketika sang ayah wafat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi Raja Majapahit yang memeluk agama Buddha. Babat Ngampelenta mengungkapkan bahwa peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Raden Rahmat juga diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung Bernawa
Arya Sena. Atas dasar hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan tinggal di Ampel beserta keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan. Di sana Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning atau Mbah Karimah yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat. Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putri bernama Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama menetap di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya menyebarkan dakwah keislaman di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangun. Menurut Serat Walisana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahannya bernama Arya Lembu Sura yang beragama Islam. Arya Lembu Sura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dan nama Pangeran Katib. Bahkan diceritakan juga Raden Rahmat menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja dari Tuban. Ketika Arya Lembu Sura keluar dari takhtanya, Raden Rahmat menggantikannya sebagai penguasa Surabaya. Dua, dakwah Sunan Ampel. Dakwah merupakan tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ampel terkenal sebagai tokoh yang menjalankan misi berdakwah dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menikahkan Khalifah Husain dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Usahanya ini dilanjutkan pada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa. Sunan Ampel juga mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, kitab-kitab mengenai ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat juga mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadah ketat atau tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan fardu dan sunnah, serta mencegah yang haram maupun makruh dan tawajuh memuji Allah. Sunan Ampel juga menggambarkan ajaran bersifat esoteris kepada Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu. Menurut Babat Demak, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata, di antaranya binashrih, tubadil, dan daim, dengan kata kunci biru'yatil fu'ad yang hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin. Dan inti ajarannya adalah fa aynama tuwallu fatsamma wajhullah kabiran alhamdulillah katsiran fa subhanallahi bukratan wa asyila inni wajjahtu wajhiya. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Sunan Ampel dianggap sederajat dengan para guru suci Syiwais yang berwenang melakukan diksha, bayat, yang diberi sebutan kehormatan Susuhunan. Sebutan ini diberikan karena kedudukannya sebagai Raja Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi Susuhunan atau Sunan Ampel, dan karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang mempunyai kewenangan melakukan diksha, bayat kepada murid-murid rohaninya. Dakwah Islam dilakukan dengan persuasif,
melalui pendekatan kekeluargaan dan penuh empati. Meski begitu, tidak mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan seorang penguasa Madura bernama Lembu Peteng pernah mengusir 2 orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Usen, dan Syekh Ishak. Lembu Peteng juga pernah menyamar memasuki kediamannya di Ampel Denta dan berusaha menikamnya dengan sebilah keris. Namun karena itu Lembu Peteng mau memeluk Islam, Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritual yang dianggap aneh. Ia juga dihina karena menolak makan babi dan katak. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri. 3. Pengaruh Campa di wilayah dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel dikisahkan berasal dari negeri Campa. Oleh karena itu, tradisi keagamaan Muslim Campa terlihat pada tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat Muslim tradisional di pesisir utara Jawa yang menjadi wilayah dakwah Sunan Ampel. Tradisi keagamaan Campa Muslim di wilayah dakwah Sunan Ampel diantaranya sebagai berikut. Kebiasaan mentalkin orang mati dengan melakukan kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Perayaan 1 dan 10 Syuro dengan penandaan bubur Syuro. Larangan menyelenggarakan hajat, menikahkan keluarga, mengkhitankan anak dan pindah rumah pada bulan Syuro. Tradisi Rebo Wekasan atau Arba'a akhir di bulan Safar. Tradisi Nisfu Sya'ban, paham wahdatul wujud. Memeriahkan peringatan Maulid Nabi SAW. Pembacaan kasidah-kasidah yang memuji Nabi Muhammad dan Ahlul Bait. Siiran pepujian yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dan membaca berbagai wirid. Memanggil ibunya dengan sebutan Mak. Memanggil kakaknya atau orang yang dianggap lebih tua dengan sebutan Kak atau Kang. Memanggil adiknya dengan sebutan Adhi. Menyebut anak laki-laki kecil dengan sebutan Kacoa atau Kacong. Mempercayai berbagai jenis makhluk halus seperti gandarwa, kolong wewe, kuntilanak, pocong, tuyul, kalap, siluman, jin Islam, hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan berbagai takhayul lainnya. Percaya terhadap hitungan suara tokek, tabu mengambil padi di lumbung pada malam hari, menyebut harimau dengan sebutan yang atau ong atau yang bermakna kakek, dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, mazhab kaum Campa Muslim beraliran Syiah sebagai akibat hilangnya orientasi dan diskontinuitas sejarah. Bahkan kebiasaan di atas terpengaruh paham Syiah Zaidiyah. Islam berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 yang merupakan wujud akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, tradisi keagamaan, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan Sunan Ampel dalam menyebarkan dakwah Islam dinilai paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam, dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim Campa melalui pendekatan Sufisme sehingga dapat diterima masyarakat Jawa. 4. Wafatnya Sunan Ampel. Menurut Babat Inggresik, mengenai wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candra sengkala yang berbunyi ngulama ngampel lena masjid, yang bermakna ulama Ampel wafat di masjid. Sementara dalam serat Kanda, wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candra sengkala awak kalih guna iku, yang bermakna nilai angka tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi. Dalam historiografi lain tidak tercantum tahun meninggal Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian mengenai waktu wafatnya Sunan Ampel, akan tetapi makamnya terletak di samping Masjid Agung Ampel Surabaya,
yang dijadikan pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara. Sunan Giri merupakan salah satu wali Songo yang namanya hingga kini masih populer di telinga masyarakat sebagai tokoh penyebar agama Islam. Bukan hanya Pulau Jawa, tapi dakwah Sunan Giri sampai ke Kalimantan, Lombok, Sulawesi, hingga Papua. Hal inilah yang membuat nama Sunan Giri bukan hanya tenar di Pulau Jawa. Sunan Giri memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Hasilnya banyak yang tertarik mempelajari Islam dan memeluknya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi, Sunan Giri kecil dipanggil dengan nama Raden Paku atau Joko Samudro. Wali Songo satu ini punya banyak julukan nama. Selain Raden Paku atau Joko Samudro, Sunan Giri juga punya julukan Raden Ainul Yakin yang diberikan oleh Sunan Ampel. Ia juga punya gelar Prabu Satmoto saat memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai dengan 1506 Masehi. Melihat silsilah dari ibu, Sunan Giri adalah keturunan dari kerajaan Belambangan cucu Menak Sembuyu. Dalam salah satu sumber menyebutkan jika pernikahan Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu banyak pihak yang tidak menyukainya. Saat Sunan Giri lahir, para patih memasukkan Raden Paku ke dalam peti kayu, kemudian dihanyutkan ke laut, Selat Bali. Jadi Sunan Giri adalah keturunan raja yang diasingkan. Peti kayu berisi Sunan Giri tersebut akhirnya ditemukan oleh awak kapal bernama Sobir dan Sabar. Lalu Sunan Giri dibawa ke Gresik dan diadopsi oleh saudagar perempuan pemilik kapal tersebut, yaitu Nyai Gede Pinatih. Karena belum tahu Sunan Giri sudah punya nama Raden Paku, Nyai Gede Pinatih memberi nama Joko Samudro. Nama tersebut diambil karena Sunan Giri ditemukan di lautan lepas atau samudra. Setelah dewasa, Sunan Giri belajar agama Islam di Ampel Denta ke Sunan Ampel bersama Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Semangat mempelajari Islam Sunan Giri tak pernah padam. Selama belajar di Ampel Denta, Sunan Giri mendapat pengetahuan baru tentang Islam. Kegigihannya mendalami agama Islam akhirnya berbuah hasil. Ia dan Sunan Bonang akhirnya menjadi seorang wali yang turut menyebarkan agama Islam. Sunan Giri mendapat nama baru lagi saat belajar di Ampel Denta, yakni Raden Ainul Yakin. Nama tersebut diberikan langsung oleh Sunan Ampel. Bertahun-tahun mendalami Islam di Ampel Denta, akhirnya Sunan Ampel mengetahui jika Joko Samudro merupakan anak dari Maulana Ishaq. Sunan Giri pun bertemu dengan ayahnya Maulana Ishaq. Barulah dia mengetahui asal-usulnya, termasuk alasan dimasukkan ke dalam peti kayu dan dihanyutkannya ke laut. Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Dewi Murtasiah. Kemudian keduanya bermukim di Giri dan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dan pemerintahan. Pesantren Giri terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh pesantren ini sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang hingga akhirnya menjadi kerajaan bernama Giri Kedaton. Sunan Giri kemudian mendapat gelar baru, yakni Prabu Satmata.
Berdasarkan Babat Gresik, bangunan di Giri Kedaton bertingkat 7, tunda pitu. Hal ini ditandai dengan sengkala yang menunjukkan angka tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi. Kerajaan ini akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Setiap wali Songgo dalam melakukan dakwahnya mempunyai cara atau strategi yang berbeda-beda. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang berdakwah lewat permainan anak-anak. Bahkan, Sunan Giri juga menciptakan permainan seperti jamuran, jelungan, hingga cublak-cublak sueng. Permainan tradisional tersebut hingga saat ini masih dimainkan. Permainan yang dibuat Sunan Giri ada nyanyiannya. Nyanyian dalam permainan tersebut mengandung nilai-nilai dakwah. Misalnya, ada salah satu nyanyian yang mengandung makna jangan menuruti hawa nafsu. Tidak hanya melalui permainan anak-anak, Sunan Giri juga memanfaatkan seni sebagai strategi dalam berdakwahnya. Misalnya dengan wayang hingga tembang-tembang Jawa. Selain itu, jalur politik juga dijadikan Sunan Giri sebagai sarana untuk berdakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit berarsitektur khas Jawa yang terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Makam Sunan Giri hingga kini sering dikunjungi oleh penziarah dari berbagai daerah. Bahkan, makam Sunan Giri sudah menjadi salah satu wisata religi di Gresik. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan putri Arya Teja Bupati Tuban bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali Songo yang pandai dalam berdakwah. Ia menguasai ilmu tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Dakwah yang dilakukan Sunan Bonang berawal di daerah Kediri, yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra, dengan membangun masjid di Singkal, yang berada di sebelah barat Kediri. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Bonang mengembangkan dakwahnya di pedalaman, yang mana masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Dakwahnya pun berlanjut ke daerah Lasem. Dalam mengajarkan Islam, Sunan Bonang memanfaatkan media wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila. Ia anak keempat dari 6 bersaudara. Saudaranya yakni Nyai Patimah, Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis, Nyai Taluki, dan Raden Qasim Sunan Derajat. Dalam buku Headbook Van Bonang, diperkirakan Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Selain saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudara dari lain ibu. Mereka yakni Dewi Murtosiah, Dewi Murtosimah, Syekh Mahmud, Syekh Saban, Nyai Mandura, dan Nyai Piah. Sunan Bonang memiliki nasab dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib.
Menurut naskah sejumlah historiografi, Sunan Bonang memilih nasab dari galur laki-laki yang merujuk ke Samarkand, Uzbekistan. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila. Ia anak keempat dari 6 bersaudara. Saudaranya yakni Nyai Patimah, Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis, Nyai Taluki, dan Raden Kasim Sunan Derajat. Dalam buku Handbook Van Bonang, diperkirakan Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Selain saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudara dari lain ibu. Mereka yakni Dewi Murtosiah, Dewi Murtosimah, Syekh Mahmud, Syekh Saban, Nyai Mandura, dan Nyai Piah. Sunan Bonang memiliki nasab dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Menurut naskah sejumlah historiografi, Sunan Bonang memilih nasab dari galur laki-laki yang merujuk ke Samarkand, Uzbekistan. Sementara menurut naskah Klenteng Talang, Sunan Bonang merupakan wali keturunan asing dari Yunan di Cina Selatan dengan nama asli Bong Ang. Berdasarkan pemerolehan informasi dari segala sumber menunjuk bahwa Sunan Bonang adalah keturunan asing yang mendapatkan pendidikan Jawa. Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari Sunan Ampel bersama santri-santri lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga berguru dengan Syekh Maulana Ishaq dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu sifat dengan kesaktian. Bahkan, masyarakat mengenangnya sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di beberapa tempat yang mengalami kekurangan air. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa dalam naskah Lor 6379 nomor 9, Sunan Bonang disebut mempunyai keistimewaan yang luar biasa dari kewaliannya, di mana ia bisa menjagokan seekor anak ayam ketika ditantang untuk sabung ayam oleh Ajar Blacak Ngilo. Babad Daha Kediri menggambarkan sosok Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa dapat mengubah aliran sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang menolak dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sunan Bonang dalam menyebarkan dakwahnya lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat seni dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh Sunan Kalijaga, muridnya. Sunan Bonang menjadi dalang dalam pertunjukan wayang dan menggubah tembang Macapat. Ia juga banyak mempelajari kesenian dan budaya Jawa. Sunan Bonang menulis naskah Primbon Bonang yang memuat ajaran esoteris doktrin dan ajaran inti tasawuf yang mendalam. Selain itu, ia juga menulis Suluk Wujil atau kitab yang berisi pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan rahasia esoteris. Ungkapan Suluk Wujil tergolong rahasia karena menyangkut bahasan hakikat ketuhanan yang diungkapkan dalam pupuh, berlanggam, dan dahanggula. Menurut Babad Daha Kediri, Sunan Bonang mengawali perjalanan dakwahnya
di pedalaman Kediri dengan menggunakan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Ia merusak arca yang dipuja penduduk, bahkan mengubah aliran air Sungai Berantas dan mengutuk penduduk suatu desa karena kesalahan salah seorang warga. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Bonang membangun langgar atau musala pertama di tepi barat Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal. Akibatnya, Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa perdebatan maupun pertarungan fisik dengan Ki Buto Lokaya dan Nyai Plencing. Mereka merupakan tokoh penganut ajaran Bhairawa Bhairawi di Kediri. Atas perintah Raden Patah, Sunan Bonang pergi ke Demak untuk menjadi imam Masjid Demak. Disinilah ia diberi gelar Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di Desa Bonang, Demak. Selang beberapa saat, ia pun meninggalkan kedudukannya sebagai imam Masjid Demak. Tahun 1480 Masehi, Sunan Bonang berpindah ke bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya yang bernama Nyai Gede Maloka. Sepeninggalan suaminya bernama Pangeran Wirabjra, Nyai Gede Maloka mengambil alih bagian dari pemerintahan di dalam kadipaten. Ia memerintahkan Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang berasal dari Campa. Sunan Bonang juga diperintah untuk merawat makam Pangeran Wirabjra dan putranya. Bentuk baktinya terhadap mendiang neneknya yang berasal dari Campa itu ditunjukkan oleh Sunan Bonang dengan dibuatnya tempat sujud dari sebuah batu gilang, tepat berada di dekat makam sang nenek. Tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Putuk Regol melahirkan legenda mengenai petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar di timur kota Lasem, atau dikenal dengan nama Desa Bonang. Sunan Bonang pun membangun sebuah zawiyah atau semacam tempat khusus untuk khalwat. Tempat itu digunakan sebagai tempat pertemuan para pengamal ajaran tasawuf di Putuk Regol. Pada usia 30 tahun, Sunan Bonang menempati kedudukan sebagai wali negara Tuban yang bertugas mengurus berbagai hal menyangkut keagamaan Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan media kesenian dan kebudayaan untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya perangkat gamelan Jawa bernama Bonang yang bermakna induk kemenangan. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang menjadi dalang yang mengajarkan ajaran rohani melalui pergelaran wayang. Sunan Bonang juga telah menyempurnakan susunan gamelan atau menggubah irama lagu-lagu. Salah satu gubahannya dalam tembang Macapat yang populer adalah Kidung Bonang dalam Pupuh Durma. Sunan Bonang juga menambahkan ricikan yang terdiri atas kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan dalam pengembangan pertunjukan wayang sehingga memperkaya pergelaran wayang. Berdasarkan naskah Sajarah Dalem, Sunan Bonang diberikan sebutan Anyakrawati atau Cakrawati karena telah memulai tradisi lingkaran kenduri atau slametan yang diambil dari upacara Pancamakara. Dari sumber yang sama, dikisahkan Sunan Bonang tidak menikah sampai wafatnya. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim atau biasa dikenal juga dengan Syarifuddin.
Sunan Derajat sendiri merupakan salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Untuk itu, nama asli Sunan Derajat adalah sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengetahui nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim, maka Anda akan lebih mengenal kisahnya dalam sejarah Islam. Sunan Derajat sendiri merupakan putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Said. Dalam buku Sejarah Wali Songo 2019 oleh Zulham Farabi, nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim, atau biasa dikenal juga dengan Raden Syarifuddin. Ada yang menjelaskan bahwa nama asli Sunan Derajat adalah Qasim bin Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi. Di antara para wali, barangkali Sunan Derajat yang memiliki nama paling banyak. Nama-nama lain Sunan Derajat yang dapat ditemui dalam berbagai naskah kuno ada Ahmasyaikh Munaf, Syarifuddin, Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Mariapada, Raden Imam, dan bernama juga Maulana Hasyim. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya, Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat mempelajari agama Islam seperti halnya yang dilakukan Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapatkan pengetahuan Islam bukan hanya dari ayahnya, namun juga dari muslim-muslim yang datang ke Pulau Jawa. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalam Duwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442 Saka atau 1520 Saka Masehi. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin atau Raden Qasim putra dari Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Sejak muda, ia menghabiskan waktunya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya, Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat mempelajari agama Islam seperti halnya yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapatkan pengetahuan Islam bukan hanya dari ayahnya, namun juga dari muslim-muslim yang datang ke Pulau Jawa. Sunan Derajat juga banyak belajar dari ulama-ulama yang datang bersama kapal-kapal dagang. Kemudian ia mulai membuka diri terhadap pengetahuan Islam yang semakin luas dan mendalam. Sunan Derajat pertama kali melakukan dakwah di daerah Gresik. Lalu melakukan dakwah dengan menelusuri pantai utara Jawa. Sepanjang jalan, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu-Buddha. Ia melakukan dakwah secara langsung, tidak seperti Sunan Bonang yang menggunakan media dakwah yang berasal dari kesenian setempat. Sunan Derajat berdakwah sampai ke daerah Lamongan. Setelah itu, Sunan Derajat membangun pusat pembelajaran Islam, seperti pesantren yang diberi nama Santri Dalam Duwur di Paciran, Lamongan. Ia memberikan tempat bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal dan bagi mereka anak yatim piatu. Di Gresik, Sunan Derajat mendarat pertama kali di sebuah daerah
yang bernama Jelak Banjarwati di akhir abad ke-15 Masehi. Kemudian tinggal di Jelak dan membangun sebuah musala yang dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Bahkan tidak hanya untuk keperluan ibadah, musala tersebut juga digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti dakwah atau yang lainnya. Semakin banyaknya orang yang memeluk agama Islam, musala tersebut kemudian menjadi semacam pesantren yang dijadikan tempat untuk mendidik dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Desa tersebut kemudian semakin ramai, didatangi oleh orang-orang, bahkan yang dari luar Gresik. Mereka ingin belajar Islam kepada Sunan Derajat. Terlebih setelah mendengar bahwa Sunan Derajat adalah saudara dari Sunan Bonang yang terkenal mahir menembang dan memainkan alat musik. Lama-kelamaan desa tersebut menjadi sebuah desa yang besar karena bertambahnya jumlah bangunan dan penghuni yang ada di sana. Nama desa tersebut pun berubah menjadi Banjaranyar. Sunan Derajat melanjutkan memperluas perjalanan dakwahnya sampai ke daerah selatan. Ia meninggalkan pesisir pantai utara dan tiba di sebuah desa yang bernama Derajat. Di desa tersebut, Sunan Derajat kembali melakukan dakwah guna mengajak masyarakat Jawa yang saat itu masih memeluk keyakinan Hindu-Buddha. Sunan Derajat lalu bertolak menuju Lamongan karena kota Lamongan dianggap strategis untuk menjalankan penyebaran ajaran Islam. Lamongan saat itu dikuasai oleh Sultan Demak. Sunan Derajat memilih tempat di atas perbukitan karena dinilai aman dari banjir. Bukit tersebut dinamai Dalem Duwur. Di Dalem Duwur tersebutlah Sunan Derajat mendirikan sebuah masjid. Masjid itu kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan segala ibadah dan sekaligus untuk melakukan dakwah ajaran Islam kepada murid-muridnya serta masyarakat yang baru saja memeluk agama Islam. Setelah lama berdakwah mengajarkan agama Islam, Sunan Derajat meninggal pada abad ke-16 M. Ia dimakamkan di Lamongan, Jawa Timur. Untuk peninggalan-peninggalannya seperti masjid dan barang-barang lainnya disimpan sebagai saksi sejarah muncul serta berkembangnya Islam di Jawa Timur, khususnya di kota Gresik dan kota Lamongan. Salah satu tokoh Wali Songo yang kontribusinya masih dikenang hingga saat ini adalah Sunan Kalijaga. Ia merupakan ulama yang berjasa besar atas terbentuknya berbagai seni dan upacara tradisional, seperti grebek maulud, tembang lir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Sunan Derajat Raden Kosim, Sunan Kalijaga Raden Said. Dikutip dari buku Wali Songo, Menguak Tabir, Kisah hingga Fakta Sejarah oleh Maskur Arif, Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said diyakini lahir pada sekitar tahun 1430-an. Ia juga memiliki beberapa nama lain seperti Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Lokajaya, dan Pangeran Tuban. Nama Pangeran Tuban disebutkan terkait dengan latar belakang keluarganya, yakni sebagai anak dari Tumenggung Wilatikta yang menjabat posisi Bupati Tuban pada masa kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga sendiri diperkirakan hidup selama 4 masa pemerintahan, yaitu pada masa Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga era Mataram Islam. Lebih lanjut, terdapat beberapa pendapat mengenai arti nama Kalijaga. Dalam bahasa Jawa, Kalijaga berasal dari kata kali yang berarti sungai dan kata jaga yang bermakna menjaga. Berdasarkan babat Tanah Jawi,
Sunan Kalijaga diceritakan kerap menenangkan pikiran di sebuah sungai seolah-olah menjaga kali tersebut. Ada pula versi yang menjelaskan bahwa Kalijaga dijadikan nama wali tersebut karena ia pernah bertempat tinggal di desa Kalijaga, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, nama Kalijaga memang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Raden Said lahir. Sunan Kalijaga mempunyai 2 istri, antara lain Dewi Saroh dan Dewi Sarokah. Pernikahannya bersama Dewi Saroh menghasilkan 3 anak, yaitu Raden Umar Said, Dewi Ruqoyah, dan Dewi Sofiah, di mana Raden Umar Said merupakan nama asli dari Sunan Muria, sedangkan bersama Dewi Sarokah, ia memiliki 5 anak. Masih diambil dari sumber yang sama, Sunan Kalijaga dikisahkan memiliki masa muda yang cukup kelam. Pasalnya, ia terlibat dalam kegiatan negatif seperti pencurian, perampokan, perjudian, hingga pembunuhan. Namun, setidaknya ada alasan yang menjelaskan mengapa Raden Said alias Sunan Kalijaga melakukan hal-hal buruk tersebut. Disebutkan bahwa Raden Said telah diajarkan ilmu-ilmu agama Islam oleh ayahnya sejak kecil. Agama Islam mengajarkan nilai tolong-menolong dan menghormati satu sama lain. Sebagai contoh, orang kaya diharapkan membantu orang miskin dan sebaliknya. Namun, ironisnya, Raden Syahid menyaksikan ketidakadilan di sekitarnya sejak kecil. Rakyat jelata hidup dalam kesulitan, sementara para bangsawan di Tuban hidup dengan kemewahan. Rakyat miskin kian menderita karena pemungkutan upeti yang semena-mena oleh pejabat kadipaten. Tak hanya itu, prajurit kadipaten bahkan sering menggunakan kekerasan untuk memaksa rakyat miskin membayar upeti. Hal ini membuat Raden Said gelisah dan prihatin terhadap nasib rakyat miskin yang tertindas oleh penguasa, sehingga ia mencuri dan kemudian diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sunan Kalijaga juga memiliki keahlian dalam bidang arsitektur, politik, dan militer. Ia mempunyai kemampuan mengumpulkan massa untuk mendengarkan dakwah Islam. Karyanya yang terkenal antara lain berupa seni wayang kulit dan cerita-cerita yang membahas ajaran agama Islam. Ruang lingkup dakwah Sunan Kalijaga pun yang paling luas jika dibandingkan dengan wali yang lain. Berikut adalah beberapa jasa Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam dengan mengutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah karya Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida. Satu, sebagai mubalik. Cara berdakwah Sunan Kalijaga berbeda, di mana ia cenderung menyiarkan ajaran sembari mengembara. Sebaliknya, para wali yang lain umumnya berdakwah dengan cara menetap di suatu pesantren atau surau. Ia mengubah sedikit demi sedikit ajaran nenek moyang masyarakat Jawa dengan metode yang ramah dan halus. Upayanya ini turut terlihat dalam penggunaan pakaian adat Jawa yang disempurnakan secara Islami. Bidang strategi perjuangan. Mengakarnya budaya dan keyakinan sebelumnya, Sunan Kalijaga menggunakan strategi perjuangan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu. Di antaranya adalah dengan menggunakan pertunjukan wayang, Dua, bidang kesenian. Sunan Kalijaga menjadi tokoh wali yang mampu menciptakan seni dalam berbagai bentuk seperti wayang, tembang, suluk, dan seni ukir. Ia menggunakan keahliannya tersebut untuk berdakwah dengan karyanya.
antara lain Lir Ilir, Dandang Gula, dan Gundul-Gundul Pacul. Sunan Kalijaga juga terlibat dalam penciptaan beduk untuk masjid, grebek maulud, gong sekaten, dan seni ukir tumbuhan. Selain itu, ia menciptakan cerita pewayangan yang dihimpun dalam kitab-kitab cerita wayang. Dengan kontribusinya dalam dunia seni, Sunan Kalijaga dihormati sebagai ahli seni di masyarakat Jawa. Tiga, bidang arsitektur. Selain sebagai ahli seni, ia juga memiliki keahlian di bidang arsitektur. Ia berperan dalam merancang kota Demak dan mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Saka Tatal. Tiang kokoh dalam masjid tersebut yang terbuat dari kayu jati. Saka Tatal berfungsi sebagai penyangga bagian atas atap Masjid Agung Demak. 4. Wafatnya Sunan Kalijaga. Menurut buku Sejarah Wali Songo oleh Zulham Farabi, Sunan Kalijaga diperkirakan meninggal pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1580 Masehi, di mana ia telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai usia Sunan Kalijaga. Beberapa sumber menyatakan bahwa beliau meninggal pada usia 63 tahun. Dalam naskah Mertasingga disebutkan bahwa Sunan Kalijaga menghabiskan masa tuanya di Cirebon, tepatnya di dalam Agung Pakungwati, dengan membangun bangunan baru yang dikelilingi tembok. Sunan Kudus adalah salah satu ulama Wali Songo yang melakukan penyebaran atau penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Ia terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Lantas, siapa sosok Sunan Kudus? Berikut ini profil Sunan Kudus, asal-usul, cara dakwah dan gurunya. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Asal-usul Sunan Kudus. Ja'far Shadiq, atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus, merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji, alias Sunan Ngudung di Jipang Panolan, letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji, yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus, pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngundung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut, Sunan Ngundung gugur, sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu, ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi, jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. 1. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. 2. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. 3.
tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. 4. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. 5. Menghindari konfrontasi secara langsung, dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Das 1. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan, sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. 2. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu, Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur, melainkan tempat mengumandangkan adzan. 3. Membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran berjumlah 8. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk upaya melakukan pendekatan terhadap umat Buddha, di mana jumlah pancuran tersebut bermakna jalan berlipat 8 atau Sanghika Marga. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan arca kepala ke Bogumerang di atas pancuran tersebut. 4. Menyelenggarakan selamatan mitoni. Sunan Kudus tidak melarang acara selamatan atau mitoni yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, Sunan Kudus melakukan perubahan dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap rangkaian acaranya. Misalnya mengubah permohonan doa kepada dewa menjadi kepada Allah, berharap anak tampan seperti Arjuna atau cantik seperti Dewi Ratih dirubah menjadi tampan seperti Nabi Yusuf dan cantik seperti Maria ibu Nabi Isa. Kemudian menjadi acara tersebut sebagai momen bersedekah dengan berbagi makanan. Melalui sejumlah pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil menarik perhatian dan hati masyarakat Jawa tanpa melakukan tindakan atau cara-cara kekerasan dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Guru Sunan Kudus. Selain belajar dan berguru kepada ayahnya sendiri, ternyata Sunan Kudus juga berguru terhadap sejumlah ulama terkenal lainnya. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Kiai Telingsing, dan Ki Ageng Ngerang. Sunan Kudus meninggal dunia pada 1550 Masehi. Ia dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus yang berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo. Dia dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria, pantai utara Jepara. Dikutip dari buku sejarah Wali Songo oleh Zulham Farabi, Sunan Muria menyebarkan Islam sampai ke daerah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan di lereng Gunung Muria. Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar. Biografi singkat. Berdasarkan buku Tasawuf Nusantara oleh Sri Mulyati, Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Ia memiliki nama asli Raden Umar Said. Kemudian ia menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari seorang ulama bernama Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang, yang sangat disegani oleh masyarakat. Disebutkan juga dalam buku tersebut bahwa ia memiliki kelebihan, di antaranya ia termasuk wali yang sakti, kuat fisiknya. Bukti fisik Sunan Muria yang kuat bisa dilihat dari lokasi padepokannya yang terletak di atas gunung.
Adapun pendapat lain yang dikutip dari buku Wali Sanga oleh Mashkur Ali, terdapat dua versi mengenai pendapat tentang asal-usul Raden Umar Said. Namun apabila diikuti arah keturunan keduanya, maka bertemu moyang dengan Sunan Kudus pada Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra adalah putra dari Zainal Husain, putra Zainal Kubra, putra Zainal Alim, putra Zainal Abidin, putra Husain, putra Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan juga bahwa ada pendapat jika merupakan keturunan orang Arab atau Jawa asli. Namun dari pendapat tersebut, semuanya menyebutkan bahwa Raden Umar Said adalah keturunan orang-orang terhormat. Strategi dakwah. Berikut ini adalah beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, dalam buku oleh Sri Mulyati tadi dijelaskan bahwa dalam menyebarkan agama, Raden Umar Said biasanya mendekati kaum dagang, nelayan, dan pelaut. Kedua, disebutkan juga ketika berdakwah, ia mempertahankan gamelan sebagai kesenian Jawa yang sangat digemari rakyatnya. Ia menggunakan kesenian ini sebagai sarana untuk memasukkan nilai-nilai keislaman kepada rakyat. Sehingga secara tidak langsung, rakyat kemudian dibawa untuk mengingat Tuhan lebih dekat. Cara dakwah ini menurut Zulham Farabi dalam bukunya tadi, menjadi cara yang digunakan ketika awal mula ia menyebarkan agama Islam. Ia juga banyak menggunakan cara yang halus dan tidak menghilangkan tradisi lama dalam budaya yang sudah melekat dengan kehidupan, sehingga masyarakat juga tidak terkejut dengan ajaran yang dibawanya itu. Salah satu contohnya adalah ketika Raden Umar Said mengubah syair dari tembang-tembang Jawa dengan menyisipkan berbagai nilai keislaman, sehingga masyarakat juga bisa mengenal Islam dengan sesuatu yang tidak terkesan memaksa. Ketiga, karena ia adalah putra Sunan Kalijaga, maka dalam berdakwah, ia juga menggunakan cara yang halus, sesuai dengan istilah ibarat mengambil ikan, tidak sampai mengeruhkan airnya. Dalam buku sejarah Wali Songo juga disebutkan, bahwa karena mengikuti dakwah, Sunan Kalijaga membuatnya lebih mengenal tradisi yang ada di Pulau Jawa. Oleh karenanya, ia sangat dekat dengan masyarakat, hingga ajarannya menyebar luas sampai pemukiman terkecil. Adapun selain dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam, Sunan Muria juga dikenal karena mengajarkan tentang bagaimana cara untuk merawat alam. Sunan Muria Sakti dan ahli ciptakan tembang Macapat. Salah satu tempat yang sangat dihormati dan sering menjadi tujuan ziarah adalah makam Sunan Muria, yang terletak di lereng Gunung Muria, di Desa Sarirejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setiap tahunnya, banyak orang yang mengunjungi makam tersebut untuk berziarah dan berdoa. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh. Raden Umar Said terkenal akan ilmunya yang sakti dan terkenal sebagai pencipta tembang Sinom dan Kinanthi. Dalam dakwahnya, Raden Umar Said lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujina, yang merupakan putri dari Sunan Ngudung, Raden Utsman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir, yang melakukan perjalanan hingga tanah Jawa. Sunan Ngudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujina, ia dikaruniai putera bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilanggung. Syarif Hidayatullah
lahir pada tahun 1400. 48 Masehi dari pasangan ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam Nasab dari pihak ayah, berurutan dari Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain, hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kairo, Mesir. Silsilah nasab itu berdasarkan kitab Negara Kertabumi. Sementara ibunya bernama Nyai Rara Santang, 1448 Masehi, adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sang ibu kemudian memeluk Islam dengan gelar Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon usai menggantikan kakak ibunya, Raden Walang Sungsang. Beliau tiba di Cirebon 1470 Masehi pada usia 22 tahun dan dilantik menjadi Cirebon 1479 Masehi dengan mendapat dukungan dari Kerajaan Demak. Penobatan menjadi Raja Cirebon ini membuat Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati yang kemudian dijuluki Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Catatan sejarah banyak yang mengungkap bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi merupakan guru Sunan Gunung Jati. Sebelum tiba di Cirebon, beliau pernah lebih dulu singgah di Pasai, pesisir utara Sumatera, untuk memperdalam Islam. Saat masih di Mesir, Sunan Gunung Jati belajar Islam kepada ayahnya dan ulama-ulama di Timur Tengah. Sementara Syekh Nurjati merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana, paman Sunan Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah penyebar Islam pertama di Cirebon dan Sumedang, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Rara Jati, anak dari Syekh Nurjati, dan dikaruniai 2 putra, yakni Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyi Mas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri, yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon. Saat menjadi raja, beliau meletakkan asas-asas Islam. Pada masa itu pula, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Pernikahan selanjutnya dengan Nyi Kawunganten, seorang adik dari penguasa lokal Banten, dengan memberikan sepasang putra-putri, yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Ratu Wulung Ayu lalu mengikuti suaminya ke India, sedangkan Maulana Hasanuddin meneruskan dakwah Islam dengan mendirikan kerajaan Banten dan menjadi raja pertama. Sunan Gunung Jati juga diketahui pernah menikahi wanita Tionghoa bernama Ong Tien Nio dan berhasil mengajaknya memeluk Islam. Hal ini dipertegas dengan keberadaan keramik bercorak Tionghoa di makam Sunan Gunung Jati. Pernikahan tersebut berawal dari sebuah tantangan yang diberikan oleh Kaisar Cina yang berhasil dijawab oleh Sunan Gunung Jati. Awalnya Kaisar Cina menganggap jawaban itu salah dengan mengusir beliau. Namun pada akhirnya, jawaban itu terbukti benar dengan menyusul Sunan Gunung Jati untuk menemuinya. Selain itu, beliau juga berhasil mengajak seluruh prajurit perang Kaisar Cina yang jumlahnya ribuan untuk memeluk Islam. Dakwah Sunan Gunung Jati berfokus di pesisir Pantura dari Cirebon hingga ke barat Pulau Jawa, termasuk Sunda Kelapa atau Jakarta. Beberapa kota penting beliau jadikan objek dakwah dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan akulturasi budaya. Metode dakwah. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menggunakan metode kesenian gamelan yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan gamelan, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati juga menjadi pemrakarsa berdirinya Kerajaan Banten di tengah perjuangan melawan ekspansi Portugis. Penggunaan metode lebih halus dilakukan setelah beliau pulang berhaji bersama putranya Maulana Hasanuddin.
Pada tahun 1552 Masehi, Maulana Hasanuddin lalu ditunjuk oleh ayahnya menjadi Raja Banten. Kala itu, Banten merupakan wilayah pelabuhan yang dimasuki Portugis. Misionaris Kristen oleh Portugis dibendung oleh Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1569 dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.